Oke, jadi gue mulai. Dulu gue sempat mikir kenapa gue butuh banget sama produk-produk perbankan, tapi nggak selesai. Terus semalam gue tiba-tiba nge-tweet kenapa gue memilih Genius sebagai daily driver. Jadi bank yang gue ambilin untuk kebutuhan atau keperluan sehari-hari. Jadi dulu gue pertama kali punya rekening bank itu rekening bank Seminiaga karena gue penerima beasiswa, dan beasiswa itu ditransfer setiap bulannya ke rekening bank Seminiaga. Jadi gue buat rekening itu karena emang ada keperluannya untuk menerima transferan dana beasiswa seperti itu. Kemudian di sela-sela itu gue bikin, kalau nggak salah waktu kuliah deh, gue punya Mandiri. Jadi gue buka Mandiri karena gue penerima dana hibah, sebuah lomba kompetisi gitulah ya. Nah itu dana hibahnya ditransfer ke Mandiri, jadi gue harus buka, dan akhirnya gue pakai Mandiri gitu. Kemudian di sela-sela, kalau nggak salah pas kerja itu gue akhirnya buka BCA. Kenapa gue buka BCA? Karena EDC BCA itu is everywhere. Jadi ketika lo mau transaksi itu yang sering banget ada itu edisi BCA. Jadi ketika kalau misalnya lo mau transaksi gitu ya, pakai kartu aja, lo nggak bawa duit tunai gitu. Nah, itu kalau misalnya pakai BCA aman, gampang gitu. Karena kalau misalnya sebenarnya bisa aja sih kalau misalnya pakai kartu bank lain, cuman nggak semua merchant itu menerima kartu bank lain untuk digesekkan, ditransaksikan melalui DC BCA, karena mungkin ada ini kali ya, sharing fee segala macam. Akhirnya walaupun si merchantnya mau, kadang merchantnya menambahkan 3%. Oh bisa pak pakai kartu bank A, tetapi ditambahkan dulu 3% ya, karena 3% itu bakal dibayarkan ke bank, jadi nggak diterima sama si merchantnya gitu. Cuman emang sebenarnya sih ini nggak diperbolehkan sih, tetapi ya that's the real world practice. Merchant nggak mau nanggung yang namanya biaya transaksi. Jadi akhirnya gue buka BCA hanya untuk bisa memiliki akses EDC. Kemudian akhirnya gue kenal yang namanya Genius gitu kan. Gue buka tuh Genius. Gue penasaran sebenarnya apa sih Genius, dan ternyata sampai sekarang jadi daily driver gue, yang malah bikin gue untuk meninggalkan bank-bank yang sebelumnya gue pakai gini. Gue akhirnya meninggalkan Bank Mandiri. Gue tutup rekeningnya. Kenapa gue tutup? Karena gue awalnya mempertahankan rekening Mandiri itu untuk melakukan top up Mandiri e-money. Cuman sejak akhirnya channel lain itu diperbolehkan untuk melakukan top up e-money, misalnya kayak e-commerce lah ya udah akhirnya gue tutup aja gitu, karena lumayan loh biaya adminnya per bulannya itu sekitar 20.000 sama 12.000 pokoknya, sekitar ya 30 ribuan lah per bulan. Maksud gue kalau misalnya gue nggak pakai, ngapain gue bayar, maksudnya gue donasi gitu setiap tahun 30 kali 12 itu 360 katakanlah, itu kan lumayan gitu setahun. Itu udah kayak iuran kartu kredit aja tuh. Akhirnya gue tutup. Nah rekening Bank Seminiaga yang awalnya gue pakai buat payroll, karena gue udah resign, akhirnya otomatis gue nggak begitu butuh dong yang namanya di Bank Seminiaga, dan gue cuma mempertahankan rekening on account gitu. Nah rekening on account ini gue pertahankan karena biar free transfer kemana-mana gitu, free transfer atau cash withdrawal. Akhirnya gue rekening gue yang Mandiri sama Seminiaga gue tinggalkan. Mungkin kalau Mandiri gue tutup sepenuhnya, untuk yang Bank Seminiaga gue mau tutup, cuman gue mau mempertahankan si on account-nya gitu kan ya, buat jaga-jaga lah ya gitu. Nah BCA gue masih tetap, tapi emang mostly untuk transaksi yang mungkin nggak mau menerima transaksi pakai kartu debit Genius gitu. Jadi kan nggak semua merchant tuh punya keleluasaan atau kemauan untuk itu kan, jadi akhirnya gue tetap jaga-jaga tuh. Ada lagi sebenarnya bank lain yang gue buka, itu bank DBS, cuman
Setelah gue buka, ternyata gue nggak begitu tertarik untuk menggunakan rekening di Bank DBS karena top up e-money-nya masih ada dana biaya 1.500 atau 2.500 gitu. Kemudian nggak ada flexi saver, bukan flexi, dream saver. Jadi kan auto debit installment itu nggak ada di DBS, adanya di Genius itu ada gitu. Flexi saver ada di mana namanya itu, di DBS ada, di Genius juga ada, tapi gue masih butuh banget yang namanya dream saver. Akhirnya ya gue ngapain pindah ke DBS, karena ngapain kalau misalnya gue pindah ke DBS tapi gue nggak bisa menikmati yang namanya fitur dream saver gitu. Gue butuh sih, karena itu kepake banget di gue. Cuman sayang memang Genius sekarang untuk si dream savernya itu awalnya 10 tuh, bisa sampai 10, cuman ternyata dikurangin sampai 5 baru-baru ini, dikurangin sampai 5. Terus yang flexi saver yang awal 1 ditambah jadi 3. Itu menurut gue apa ya, harusnya jangan dikurangin, cuman gue nggak mungkin ada keterbatasan sistem gitu kali, akhirnya dikurangin jadi 5 agar bisa nambah si flexi savernya jadi 3. Cuman gini, untuk yang Genius ini kelebihannya adalah sekarang pay by QR. Sekarang itu dia bisa bayar tagihan di merchant gitu, itu pakai QR. Jadi kalau misalkan lo sering pakai e-money gitu ya, misal GoPay atau OVO, lo bayar pakai OVO cuman scan doang pakai QR code gitu. Nah itu bisa dilakukan pakai si Genius juga, cuman harus ada speknya QRIS. Kalau ada QR code kemudian ada tulisannya QRIS, itu lo bisa pakai Genius. Jadi gini, kelebihan dari Genius bisa melakukan transaksi pay by QR dengan metode QRIS ini, itu walaupun merchant nggak punya yang namanya EDC gitu, atau EDC Genius atau EDC BCA atau whatever it is, asal dia punya QR itu Genius bisa melakukan transaksi di situ. Akhirnya yang awalnya gue harus top up dulu ke e-money misalnya gitu ya, untuk melakukan transaksi, sekarang gue nggak usah lagi kayak repot-repot gue top up dulu baru bayar. Cuman sekarang tinggal pay by QR selesai, dan transaksi juga tercatat di Genius. Kan kalau sekarang Genius juga ada yang namanya fitur monitoring ya. Jadi monitoring ini itu sebuah fitur dari Genius yang memang bisa membantu customer untuk mengelompokkan transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh customer. Genius walaupun tahun depan itu kan wacananya bakal dikenakan biaya admin gitu. Yang bukan biaya, sebutnya bukan biaya admin, tetapi biaya berlangganan 10.000 rupiah per bulan. Menurut gue ini juga bukan sesuatu hal yang bermasalah, sesuatu hal yang mengganggu. Maksudnya kayak, jadi mungkin kalau sama beberapa orang bilang ya jadinya sama aja dong kayak bank lain gitu, ada biaya admin gitu. Menurut gue beda, karena bank lain itu menerapkan biaya adminnya per rekening yang pertama. Sedangkan Genius lo punya berapa rekening pun itu kan, misalnya untuk flexi saver lo punya 3, kemudian dream saver lo punya 5, 8 gitu, aktif balance, kemudian kartu juga beda-beda, misalnya maksimal 4 tuh kalau nggak salah. Jadi di 12 sama deposito 13 rekening gitu ya, itu lo cuma dikenakan biaya admin terpadu, biaya berlangganan itu 10.000 rupiah per bulan. Menurut gue sih it's still changer sih, karena misalnya lo di Seminiaga gitu ya, ketika lo punya 5 rekening ya masing-masing rekening dikenain biaya admin gitu. Cuma memang untuk onokon ketika lo itu nggak ada biaya admin, kalau misalnya lo minimal 1 juta, itu gue sampai gitu sampai sekarang sih. Terus Genius itu kurangnya gini, lemot banget gue nggak ngerti itu.
Kalau menurut gue itu karena mungkin mereka menerapkan yang namanya metode web app kali ya. Jadi yang namanya web app itu kalau misalnya lo pakai aplikasi di iOS sama di Android atau di web kan juga bisa dipakai web tuh, sama experience-nya. Cuman kalau misalnya aplikasi di HP itu cuman web app dibungkus jadi aplikasi Android. Itu satunya gue. Cuman karena emang metode web app ini gue nggak tahu metode web apa yang digunakan itu lemot banget. Jadi gue sebenarnya sering juga sih kesel. Cuman somehow gue bukan orang yang fast pace untuk transaksi, jadi ya nggak begitu bermasalah juga. Cuma kalau misalnya mau fast pace emang Genius nggak cocok sih. Apalagi ya, jadi itu kenapa gue pakai perbankan, kenapa gue pakai Genius, dan mungkin kelebihan dan kekurangannya mungkin berguna bagi teman-teman dan lainnya. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyain silakan. Bye.